Pemirsa, 201 kg narkoba jenis sabu-sabu berhasil diamankan petugas Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat Selasa malam. Dugaan sementara hasil penjualan sabu untuk mendanai aksi terorisme. Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengamankan ratusan kilogram sabu di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat Selasa malam. Keberhasilan petugas menggagalkan peredaran narkoba merupakan pengembangan kasus sebelumnya. Narkoba dengan berat senilai 156 miliar rupiah itu diakui polisi dapat menyelamatkan lebih dari 1 juta nyawa manusia. Sore tadi hingga malam ini, mobil yang kita bututin, mobil putih, yang di sebelah kanan kita, yang ini berhenti di wilayah Petamburan. Dan tim melakukan penggerbekan, penangkapan, sehingga kita dapat menangkap 2 pelaku. Yang saat ini sudah kita amankan, kita lakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Dari mobil Alia ini kita dapat menyita barang narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 196 bungkus, kurang lebih 201 kg sabu. Namun polisi menduga hasil penjualan sabu untuk membiayai aksi-aksi terorisme. Menurut polisi, pada Januari 2020, tim gabungan telah mengungkap peredaran 180 kg sabu di Serang, Banten yang dikendalikan jaringan internasional. Menurut hasil profiling ini untuk membiayai terorisme di Timur Tengah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dan pemirsa, bagaimana sindikat terorisme mengkonsolidasikan dana mereka secara internasional? Kami bahas bersama pengamat terorisme UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Roby Sugara. Selamat sore, Pak Roby Sugara. Selamat sore. Baik, sebelum kita berbincang Pak Roby, berikut pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya terkait sindikat narkoba yang menyokong dana teroris. Pengembangan yang dilakukan oleh tim gabungan antara tim SUS dari Mabes Polri bersama-sama dengan Dit Narkoba Polda Metro Jaya yang memang kurun waktu lebih dari 1 minggu kita sudah melakukan penyelidikan secara bersama-sama bahwa akan masuk narkotika jenis sabu ini ke Indonesia. Ini sebagai gambaran saja kepada teman-teman semua media bahwa ini adalah jaringan internasional dari Timur Tengah yang kita ketahui bersama pada bulan Januari 2020 juga sama, tim gabungan ini telah mengungkap 288 kg sabu-sabu di Serpong, kemudian juga mengungkap sabu seberat 800 kg di Serang, Banten, ya, yang dimana dikendalikan oleh jaringan internasional dari Timur Tengah yang memang hasil profiling dan juga ada indikasi dugaan bahwa ini memang barang haram ini dipakai untuk pembiayaan terorisme yang ada di Timur Tengah sana. Ini dugaan sementara, makanya kami sedang mendalami terus apakah ada keterkaitan dengan terorisme yang ada di Indonesia saat ini. Ini nanti dari tim bersama ini akan terus nanti mendalami. Baik, saya langsung bertanya ke Pak Roby Sugara. Pak Roby, disebutkan bahwa ada 200 kg sabu yang ditemukan di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ini disebut-sebut terkait dengan jaringan Timur Tengah dan diduga ini sebagai sumber dana dari kegiatan radikalisme dan terorisme di Timur Tengah. Dari yang Anda analisa, apakah bisa saja bahwa narkoba ini digunakan untuk dana terorisme? Ya, sudah lama sebenarnya kalau kita baca laporan UNODC ya untuk internasional bahwa salah satu pendanaan untuk aksi-aksi teroris khususnya untuk beli senjata ya, karena kan senjata lumayan cukup mahal ininya, itu dilakukan dari bisnis, keuntungan dari bisnis narkoba. Perjalanan dari Afrika kemudian ke negara-negara justru menyuplai narkoba itu ke negara-negara yang dia anggap musuh ya,
ke Amerika, ke beberapa negara. Di Afghanistan juga sama. Itu kelompok Al-Qaeda. Nah, di Indonesia itu juga bukan kali pertama kalau misalkan polisi menemukan ini ada keterkaitan dengan jaringan teroris, terutama dalam pendanaan. Itu juga bukan hal yang baru, karena dulu ada Fadli Sadama, itu juga pelaku teroris, orang yang terlibat dalam jaringan teroris cukup lama. Dia juga memanfaatkan untuk pundi-pundi dananya adalah menggunakan dari bisnis narkoba, bahkan dilakukan sejak dia di penjara. Kemudian dia penjaranya di Tanjung Gusta, itu sampai kerusuhan, dan dia juga disebut sebagai salah satu penyebab kerusuhan, dan dia akhirnya melarikan diri, ditangkap di Malaysia. Itu juga dalam rangka kemudian dia bisnis narkoba. Nah, ada yang terbaru sebenarnya sebelum ini, sekitar 2017-2018, dia mengaku sebagai anggota JI, kemudian dia bergabung dengan kelompok Jamaah Ansarud Daulah. Nah, dia juga berinisiasi melakukan cara-cara bagaimana memproduksi narkoba jenis sabu, supaya itu bisa diproduksi dan dijual secara bebas, sehingga uangnya bisa digunakan untuk amaliat-amaliat atau aksi-aksi teroris di Indonesia. Dan menariknya, menurut dia ada dua keuntungan sekaligus ketika misalkan bisnis narkoba dilakukan oleh kelompoknya ya. Pertama adalah sekaligus bisa merusak masyarakat, rakyat Indonesia dengan obat-obat terlarang ini. Yang kedua adalah uangnya juga cukup besar. Mas Robi, yang menjadi hal yang kontradiktif adalah para teroris dan kelompok radikal ini selalu mengatasnamakan agama dengan menyebut segala kegiatannya adalah sebuah amalia. Sementara sabu adalah barang haram yang sudah jelas dilarang oleh agama. Berarti mereka menghalalkan segala cara demi untuk menggolkan maksud mereka gitu? Ya, ada perdebatan pro dan kontra. Biasanya ini juga salah satu faksi di kelompok teroris ya. Ada yang mengatakan ini bahwa langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan oleh kelompok mereka dalam melakukan aksi-aksi serangan serangan terorisnya. Tetapi ada juga yang mereka tetap berpegang teguh bahwa karena aksi-aksi yang dilakukan mereka adalah aksi suci, aksi yang mereka sebut sebagai jihad, karena itu mereka selalu merefleksi diri bahwa kegagalan setiap aksi-aksinya itu dikarenakan bahwa anggotanya, para laskarnya, yang mereka kan sering mengklaim bahwa dia adalah tentara Tuhan, itu masih melakukan kemaksiatan. Nah, ini juga perdebatan apakah narkoba, karena dia mengatakan bahwa saya tidak mengkonsumsi narkoba, saya hanya menjual kemudian itu dimanfaatkan, itu sama dengan ketika mereka melakukan perampokan yang kemudian sasarannya adalah orang-orang yang mereka anggap sebagai kafir, sehingga uangnya itu bisa dioperasikan karena perampokan itu kan cukup cepat mendapatkan uang dengan sangat besar. Nah, narkoba juga meskipun berbahaya bisnisnya, tapi sama-sama berbahaya sih antara perampokan yang mereka klaim sebagai FAI. Jadi dasar-dasarnya kira-kira itu. Mereka bilang bahwa ini mereka tidak mengkonsumsi, tapi ada beberapa yang itu tidak dibenarkan, bahwa melakukan aksi-aksi yang mereka anggap suci kemudian dengan melakukan transaksi narkoba. Oke, Mas Robi, tadi Anda mengatakan bahwa sistem ini pendanaan melalui penjualan atau pengedaran sabu-sabu ini merupakan sistem yang lama. Apakah ini artinya bahwa jaringan pembelinya juga sudah ada yang tetap dan sudah lama? Nah, di Indonesia itu belum jadi mainstreaming kelompok terorisnya menggunakan, tapi kalau ini besar ya, nanti temuan polisi ini kan cukup besar ya, temuannya ini menarik banget kalau misalkan 100% dari keuntungan atau misalnya bisnis ini dikendalikan oleh kelompok teroris. Karena begini, ada berapa faktor-faktor yang menyebabkan kenapa misalkan teroris di Indonesia juga menggunakan jalur-jalur narkoba untuk pendanaan ya. Pertama adalah karena bisa jadi rekrutmen, kan di lapas itu yang terbanyak itu orang yang penghuni lapas itu adalah orang-orang yang tersangkut narkoba, kasus-kasus narkoba. Nah, mereka berhasil merekrut mereka. Jadi
yang paling strategis sebenarnya dilakukan oleh kelompok teroris itu merekrut para penjahat lah, katakan. Saya ambil contoh yang menarik adalah yang dilakukan oleh Imam Samudra untuk pelaku bom bunuh diri di Bali, yang aksi bom Bali ya. Itu yang direkrut adalah namanya Jimmy. Jimmy itu perampok. Dia kemudian rekrut, nah tetapi dia tetap merampok. Nah hasilnya itu dia mengatakan bahwa merampoknya ini adalah sebagai langkah atau di jalan Tuhan lah, kira-kira begitu. Oke, Mas Robi, mungkinkah jaringan-jaringan yang Anda sebutkan tadi dibongkar oleh pihak kepolisian atau jangan-jangan saking luasnya jaringan tersebut tidak begitu sulit untuk dibongkar? Kalau di internal saya yakin polisian ya, terutama khususnya Densus 88 sudah sangat punya keahlian ya untuk membongkar jaringan teroris ya. Dia cukup berpengalaman. Tetapi yang untuk internasional kan kita memiliki kendala. Nah, pertama adalah di Timur Tengahnya itu negara mana? Kalau misalkan Timur Tengahnya negara-negara yang masih berkonflik saat ini, itu saya kira bukan sesuatu yang mudah untuk kemudian membongkar para pelakunya, karena akan terkait dengan sistem komunikasi dengan negara tersebut. Sebut saja misalkan yang masih bergejolak ya, itu Suriah, kemudian perbatasan Suriah dan Irak. Ini yang masih saya kira menjadi tantangan bagi. Baik, Mas Robi, disebutkan bahwa sabu-sabu ini adalah untuk mendanai kegiatan terorisme di jaringan Timur Tengah. Apakah ini juga berarti mendanai kegiatan terorisme di Indonesia? Ya, pastinya. Saya kira ini adalah Indonesia ini kan juga saya kira pasar menarik ya untuk kemudian dijadikan sebagai alat untuk penyebaran narkoba. Itu sangat terikat, bahwa bukan hanya saya kira di Indonesia, tetapi saya kira jelas uangnya. Tetapi saya belum tahu ya, apakah misalkan di Timur Tengah ini mereka juga masih juga kelompok teroris yang mensuplai atau hanya dia bisnis pure aja. Jadi dia tahu selah-selah untuk kemudian, karena kan kalau kita lihat berita sebelumnya dulu ya, ada siapa gembong narkoba Arif siapa saya lupa, itu kan juga diberitakan bahwa dia justru belakangan dia mengalami pertobatan ketika misalkan didekati oleh kelompok-kelompok narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan ya. Nah ini kita belum tahu kan, polisi yang saya kira tahu apakah narkoba jenis sabu itu yang dikirim dari Timur Tengah itu adalah mereka juga bagian kelompok teroris, atau mereka hanya sebagai bisnis pure. Kan kita juga nggak tahu apakah dari Timur Tengah itu langsung dari Timur Tengah atau mereka juga sebenarnya transit dari Afrika kan. Baik, Kebanyakan kan dari Afrika dan Afghanistan.